biru ini bisa indah sekali. Karena Allah yang membuatnya sempurna, Baba. Tapi, suatu hari, langit ini akan terbelah. Belah? Seperti romen. Ya, itu Allah kabarkan dalam surat Al-Infitar. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Ini adalah salah satu gambaran hari kiamat. Langit tidak akan biru lagi, ia akan pecah, bintang-bintang jatuh, lautan meluap. Semua yang kita kenal akan berubah. Kenapa harus begitu, Bu? Karena saat itu, Allah akan mulai menghisap semua manusia. Setiap perbuatannya akan dibuka. Malaikat sudah mencatatnya semua. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Semua terpaparkan dengan jelas dan akurat. Apakah malaikat bisa mencatat semuanya, Bu? Walaupun Baba hanya berbohong kecil. Ya, Baba, tapi itu semua bukan untuk membuat kita menjadi takut, melainkan supaya kita sadar setiap hal kecil pun bisa berarti besar di sisi Allah. Silakan kamu bacakan surahnya, Baba. Dengan senang hati, Bu Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama'u fatarat wa izal kawakibu intatharat wa izal biharu fujjirat wa izal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wama hum anha bighaibin wama adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Bu Lala, timbangan Bubu miring terus. Gak adil. Jangan-jangan kamu curangin timbangannya ya, Bu? Gak. Tapi kenapa ya, Pak? Kadang teman-teman Bubu suka bohong pas main jual-jualan. Pertanyaan bagus, Bubu. Di dalam Al-Quran, ada surat yang Allah turunkan khusus buat orang-orang yang suka curang saat menimbang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ini Buk, curang aja sampai dibilang celaka. Iya, Bu. Karena menipu orang itu dosa besar. Misalnya, kalau beli pengen pas timbangannya, tapi kalau jual malah dikurangi. Itu namanya berat sebelah. Dan Allah tahu setiap niat. Sekecil apapun curang itu, tetap akan tercatat. Jadi kalau Bubu pura-pura jual permen tapi isinya cuma kertas,
Itu juga termasuk curang ya, Bu? Iya nak, itu Mutafifin versinya anak-anak. Surat ini juga cerita tentang hari pembalasan. Orang jujur nantinya diberi kitab dari sebelah kanan, sedangkan orang yang suka curang akan dapat kitab dari sebelah kiri. Dan hari itu, semua orang akan tahu apa yang mereka telah lakukan. Tidak ada sedikit pun yang bisa disembunyikan. Mulai sekarang, Bubu nggak mau curang lagi. Mau jual permen? Permennya beneran. Mau bagi cerita? Ceritanya cerita jujur. Itu baru namanya berat yang seimbang, dunia dan akhiratnya. Anak yang jujur, walaupun masih kecil, akan terlihat besar di sisi Allah. Celakalah bagi orang yang curang dalam menakar timbangan, tapi beruntunglah bagi yang jujur dalam setiap tindakannya. Karena kejujuranlah yang akan menyelamatkannya, masing-masing kita selalu punya timbangan sendiri di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Nah, ini dia si Baba baru muncul. Kemana aja kamu kemarin, Mbak? Nggak ikutan bareng Bubu ikutan wirid sore? Iya, maafkan Baba Pak Cahaya. Kemarin Baba nggak bisa ikutan Bubu karena Baba nemenin Bunda ke pasar kaget. Oh iya Pak, kenapa langit bisa berubah warna begini? Tadi biru, sekarang oranye, nanti jadi hitam. Karena langit sedang bersiap tidur, Baba. Tapi suatu hari nanti, langit itu bukan hanya berubah warna. Dia akan terbelah. Terbelah? Iya, nah itu ada di dalam surat Al-Insyikaq. Surat yang mengingatkan manusia bahwa bumi dan langit akan patuh pada perintah Allah. Idza sama'un saqat. Apabila langit terbelah. Langit yang indah ini nanti akan pecah terbuka karena ia taat kepada Tuhannya. Apakah langit juga taat? Ya, semua ciptaan Allah taat. Langit, bumi, bahkan laut dan gunung. Yang sering lupa taat itu justru manusia. Kalau langit terbelah, terus apa yang akan terjadi, Pak? Saat itu, semua manusia akan dibangkitkan. Ada yang dapat kitabnya dari sebelah kanan, mereka senang dan masuk surga. Tapi ada yang dapat dari belakang, mereka celaka dan menyesal. Waduh, serem ya. Tapi Baba jangan takut. Takut itu bagus kalau bikin kita ingat dan mau berubah. Coba pikir, kalau Baba hari ini jujur, sholat tepat waktu, bantu orang tua, malaikat akan catat. Lalu nanti kebaikan-kebaikan itu akan jadi cahaya. Tapi kalau suka bohong, suka iri, malas ibadah, itu akan memberatkan saat kita dihisap nanti. Kalau begitu, Baba mau jadi anak yang Allah senangi. Biar nanti kalau langit terbelah, Baba nggak takut lagi. Langit ini akan terbelah, tapi semoga hati kita tetap utuh dengan iman dan amal yang baik. Apabila langit terbelah dan bumi memuntahkan beban-beban isinya, maka setiap jiwa akan tahu balasan dari amalnya. Hari itu pasti tiba. Bersiap bukan berarti takut, tapi percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama'u fatarat wa izal kawakibu intatharat wa izal biharu fujjirat wa izal quburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان
الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Pak Cahaya, kenapa bintang-bintang itu sepertinya diam saja di atas langit? Apakah mereka tidak akan pernah jatuh? Itulah ciptaan Allah, Baba. Bintang-bintang itu seperti saksi. Mereka melihat segalanya sejak zaman dahulu. Bahkan saat orang-orang beriman disiksa karena mempertahankan agamanya. Disiksa? Kenapa mereka nggak lari aja, Pak? Wassamai dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ini dari surat Al-Buruj. Allah bersumpah atas bintang-bintang yang tinggi. Lalu menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang dilempar ke dalam parit api hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Mereka dibakar semua, Pak. Ya, Baba, tapi mereka tidak goyah. Mereka sabar. Mereka yakin Allah melihat. Surat ini mengajarkan bahwa di atas langit yang indah ini ada keadilan Allah. Orang-orang yang sabar akan diberi surga penuh kenikmatan, sementara yang zolim akan mendapat balasan. Berarti, kalau Baba diganggu teman ketika lagi sholat atau ngaji, Baba nggak boleh marah ya, Pak? Marah nggak boleh. Pulau sedih boleh. Tapi jangan balas dengan keburukan. Kita balas dengan doa dan kebaikan. Itulah kekuatan orang beriman, Baba. Sabar itu adalah kekuatan sejati orang-orang beriman. Pak Cahaya, bintang-bintang itu seperti penjaga ya? Ya, penjaga malam dan pengingat kita bahwa di atas langit sana ada Allah yang tak pernah tidur. Demi langit yang bertabur bintang, demi hari yang dijanjikan, demi mereka yang sabar karena Allah, surga telah menanti, sedangkan langit terus menjadi saksi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين
لشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bu Lala, kalau kita melihat ke langit malam, banyak sekali bintang gemerlap. Kenapa langit malam itu seperti berlubang-lubang kecil cahaya? Itulah ciptaan Allah yang disebut di dalam Al-Quran, Gubu. Salah satunya ada di dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq? Apa itu, Bu, artinya? Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu at-sakib. Demi langit dan yang datang di malam hari. Tahukah kamu apakah At-Tariq itu? Ia adalah bintang yang menembus kegelapan. Tariq artinya sesuatu yang datang malam hari. Dalam ayat ini, Allah sedang bersumpah atas bintang-bintang yang menembus langit gelap. Bintang-bintang itu seperti lampu kecil dari Allah ya, Bu? Iya, Nak. Tapi bukan cuma indah. Bintang-bintang itu jadi saksi dan pengingat bahwa setiap manusia punya pelindung dan pencatat. Tidak ada satupun yang bisa sembunyi dari Allah. Bu Lala, berarti waktu Bubu berbohong, Allah juga tahu. Iya. Bahkan ketika kita hanya berpikir diam-diam, Allah tahu. Tapi jangan takut, karena Allah itu juga Maha Pengampun. Kalau kita sadar dan minta maaf, Dia akan maafkan. Surat ini juga mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari air yang hina bisa juga membangkitkan mereka kembali. Jadi, kita tidak boleh sombong dan harus selalu sadar diri. Jadi, bintang-bintang itu semacam penjaga dan pengingat kita ya, Bu? Benar sekali, Bubu. Di malam yang gelap, bintang tetap bersinar. Begitu juga orang yang beriman, ia tetap bercahaya meski dunia ini sudah sangat gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka
أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم